Bab 3671 mengarungi sekutu dengan Gloria. Gelombang kejut energi yang dihasilkan meluas dengan Silas pada intinya, membentuk pusaran energi yang berputar di sekelilingnya. Itu sangat kuat sehingga ruang di dalam pusaran itu tampak seolah-olah akan berkerut dan tercabik-cabik. Aku terkejut melihat betapa kuatnya kamu. Sepertinya kamu lebih kuat dari Master Tundra ketika dia mencari Comfort saat itu. Wade sangat terkesan dengan apa yang dilihatnya. Adapun Grand dan Paladin lainnya, mereka juga sama-sama terkejut. Bagaimana bisa ada petarung yang begitu kuat di dunia biasa? Mengingat auranya, dia pasti tidak termasuk yang terlemah di Comfort. Untuk mencapai tingkat seperti itu di dunia duniawi di mana energi spiritual terbatas, dia pasti memiliki banyak potensi. Wade, apakah putramu tertarik untuk bergabung dengan Sekte Void? Pertanyaan terakhir, yang diajukan oleh Grand, mengejutkan Wade. Meskipun Grand bukanlah seorang paladin elit, kekagumannya tetap merupakan bentuk pengakuan atas bakat luar biasa putranya. Kalau begitu, aku harap kamu bisa memberikan kata-kata yang baik untuknya di depan para tetua lain kali, jawab Wade dengan nada bersyukur. Melambaikan tangannya, Grand menjawab, mempertimbangkan bakatnya dan pada akun Anda, saya yakin itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk bergabung dengan sekte. Ayah, tuan-tuan, tuanku jauh lebih kuat daripada aku, kata Silas dengan bangga. Oh, saya tidak menyangka dunia duniawi memiliki begitu banyak bakat terpendam. Grand berseru dengan penuh semangat. Wade juga memiliki kesadaran yang sama. Tidak heran anak saya rela menghabiskan waktu dengan seorang wanita. Dia tidak dibutakan oleh kecantikannya seperti yang saya pikirkan sebelumnya. Sebaliknya, tuan wanita ini adalah barang asli. Ayah, sekarang Guru Tundra telah kembali. Ordo gereja yang rusak telah dihidupkan kembali. Terlebih lagi, dia memiliki lebih banyak prajurit dari Comfort daripada kita. Oleh karena itu, konfrontasi langsung akan merugikan kita. Mengapa kita tidak bersekutu dengan tuanku melawan musuh kita saja? Bijaksana dalam pidatonya, Silas menyoroti petarung kuat yang dimiliki Tundra di pihaknya. Dengan melakukan itu, dia berhasil mengubah keunggulan numerik musuh mereka menjadi alasan tanpa menunjukkan bahwa pihaknya lebih lemah. Secara alami, dia membingkainya seperti itu untuk menghormati Grand dan anak buahnya. Seperti yang diharapkan, senyum muncul di wajah Grand tetapi dengan cepat digantikan oleh ekspresi bijaksana. Dengan tatapan yang sama dalam, Wade juga sedang mempertimbangkan kelayakan rencana tersebut. Kesempatan itu, Silas melanjutkan, Ordo Glorian memiliki mata-mata di setiap sudut Ordo Gerejawi. Mereka tahu semua tentang gerakan musuh kita. Selain itu, tuanku yang kuat pasti akan sangat membantu kalian semua. Bahkan, dia memiliki mata-mata yang sangat dekat dengan Levi. Pada saat genting, dia mampu melakukan sesuatu yang tidak terduga. Mempertimbangkan semuanya, membentuk aliansi akan memungkinkan kita untuk membunuh Master Tundra, Levi, dan semua orang yang menghalangi kita. Faktanya, menghancurkan Ordo Eklesiastik dan markasnya akan menjadi hal yang mudah. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa rencana Silas memang bagus. Oleh karena itu, Wade merasakan dorongan untuk menjadikan Gloria sekutunya. Adapun Grand dan anak buahnya, mereka juga diyakinkan karena kurangnya kepercayaan terhadap musuh. Bagaimanapun, Tundra telah membawa serta pemimpin muda Sekte Blueski, Hansel. Rumor mengatakan bahwa dia cukup kuat untuk menghadapi mereka. Selain itu, Jasper, kepala tetua Sekte Blueski, juga hadir. Jika perkelahian pecah, mereka tidak memiliki keuntungan untuk dibicarakan sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, membentuk aliansi adalah pilihan terbaik bagi mereka, terutama setelah mereka mendengar deskripsi Silas tentang jaringan mata-mata Ordo Glorian dan kekuatan Gloria. Apa yang kalian pikirkan? Wade tiba-tiba bertanya. 3 dari Paladin menoleh untuk melihat Grand, yang merupakan yang terkuat dari mereka semua. Setelah merenung sejenak, Grand memasang ekspresi bertentangan saat dia menjawab, tidak ada salahnya bertemu Gloria dulu dan memutuskan nanti. Sementara itu, di Core Speed, Gloria merasa seperti ditusuk jarum saat dia mondar-mandir dengan gelisah. Sekarang setelah kekuatan Tundra dan Comfort diketahui, dia tahu bahwa dia dan Ordo Glorian saja tidak cukup kuat untuk melawan mereka. Bab 3672 mempesona Sekte Void. Tundra bahkan mengancamnya untuk membebaskan Asov dan meminta maaf, atau dia akan menghancurkan Ordo Glorian.
Hal ini membuat Gloria semakin kesal dan membuatnya semakin panik. Aku ingin tahu bagaimana kabar Silas. Dia tahu Silas pergi menemui Wade. Jika pembicaraan berjalan dengan baik, maka Cetus akan sangat membantunya. Namun, bersekutu dengan Cetus hanyalah cara sementara bagi mereka untuk bertahan dari ancaman yang ditimbulkan oleh Ordo Gerejawi. Gloria mengincar tujuan yang lebih tinggi. Dia ingin masuk ke Comfort dan mencari tingkat kultivasi yang lebih maju. Wade adalah tempat kuncinya berada. Akan jauh lebih mudah untuk masuk ke Comfort melalui rekomendasinya daripada mencoba sendiri. Gloria akan ngiler setiap kali dia memikirkan garis lei suci dan garis lei ilahi di Comfort. Perasaan itu hanya meningkat ketika teknik melahap ekstrim yang dia kembangkan telah mengalami dorongan luar biasa dari garis lei spiritual biasa. Oleh karena itu, tidak sulit untuk membayangkan betapa kuatnya garis lei ilahi. Gloria berharap dia bisa segera memasuki Comfort dan berkembang sebagai petarung terkuat dengan melahap segala macam garis lei ilahi. Tepat saat dia menikmati mimpi indahnya, sebuah pesan dari Silas masuk. Wade ingin bertemu denganku. Apakah Silas berhasil? Gloria yang senang segera bergegas ke tempat pertemuan yang ditentukan oleh Wade. Dia tiba 2 jam kemudian, dan Silas memperkenalkan mereka satu sama lain. Lord Gloria, terima kasih telah menyelamatkan putra saya dari bahaya, Wade memulai. Gloria menjawab sambil tersenyum, jangan katakan itu. Tidak berarti. Sepanjang seluruh pertukaran, Gloria dengan sengaja melepaskan sebagian orangnya dalam upaya untuk meningkatkan kelayakannya. Bahkan, pendekatannya berhasil. Para paladin dari Sekte Void dan Wade semuanya terkejut dengan kekuatan Gloria. Tidak pernah mereka menyangka akan ada individu yang begitu kuat di dunia biasa. Silas saja sudah cukup mengejutkan, tapi dia terlalu inferior jika dibandingkan dengan Gloria. Selain itu, dengan setiap peningkatan kekuatannya, begitu pula pesonanya. Setiap gerakan datang dari pesonanya yang terpancar, mempesona orang-orang yang memandangnya. Dia juga sengaja melakukan teknik mantra, mempesona semua orang dengan senyumnya. Bahkan para paladin dari Sekte Void merasa mulut mereka menjadi kering setelah melihat sekilas pesonanya. Jatuh cinta dengan pesonaku semudah itu. Tampaknya makhluk perkasa dari Sekte Void ini tidak terlalu brilian. Setelah menangkap tatapan berapi-api yang datang dari paladin, Gloria sangat bangga dan sombong. Lord Wade, saya kira Anda tidak di sini hanya untuk berterima kasih kepada saya, tanya Gloria. Betul sekali, Wade memotong tepat untuk mengejar. Saya di sini untuk mendiskusikan aliansi dengan Anda, Lord Gloria. Setelah menyaksikan kekuatan Gloria secara pribadi, Wade tidak lagi ragu-ragu. Lord Gloria, mengingat Master Tundra dan Levi adalah musuh bersama kita, saya mengusulkan agar kita bekerja sama untuk menjatuhkan mereka. Gloria sangat lugas dan aliansi adalah apa yang dia inginkan juga. Itu bukan masalah, tapi aku punya satu syarat. Saya ingin tahu apakah Anda dapat merekomendasikan saya untuk bergabung dengan Sekte Void, Tuan Wade. Petik 2. Faktanya, bergabung dengan Sekte Void adalah langkah pertama dari rencananya. Itu hanya berfungsi sebagai batu loncatan. Tentu, sebelum Wade bisa bereaksi, Grand sudah menyetujuinya. Paladin lain mengangguk setuju, karena mereka semua telah terpesona oleh Gloria. Jika mereka semua berada di sekte yang sama, mereka menganggap mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan hubungan mereka dengannya. Namun, saya perlu menguji kekuatan Anda, Lord Gloria, kata Grand dengan suara yang dalam. Bab 3673 Gloria berpura-pura dikalahkan. Hah, sebuah tes. Apakah akan terlalu sulit? Gloria berpura-pura ketakutan dan gentar. Penampilannya membuat Grand bersemangat, dan dia memiliki keinginan kuat untuk melindungi malaikat di depannya. Tuan Gloria, saya akan mengendalikan kekuatan saya. Aku berjanji tidak akan menyakitimu. Terima kasih, Tuan Grand. Tolong batalkan formalitas. Panggil saja aku dengan namaku. Oke, senyum di wajah Grand melebar saat dia berkata, Gloria, kita akan berada di sekte yang sama, jadi hanya Grand yang akan melakukannya. Oke, saya kira saya akan berada dalam perawatan Anda di masa depan, Grand. Gloria membalasnya dengan senyum memikat. Di samping, Wade kagum melihat bagaimana Gloria dengan cepat memikat Grand dengan membangun jembatan dengan Grand dan menutup jarak di antara mereka. Mengesampingkan kekuatannya,
Kemampuan Gloria untuk memikat pria-pria ini dengan hanya berbicara sendiri membuktikan bahwa dia cukup layak untuk menjadi asistennya di masa depan. Selain itu, putranya, Silas, adalah murid Gloria. Gloria, datang padaku. Saya akan membela. Dengan itu, Grant memasang posisi bertahan. Meskipun Gloria telah menunjukkan kemampuannya, Grant mengira dia masih bisa mengalahkannya. Gloria tersenyum malu. Baiklah kalau begitu. Maafkan aku, Grant. Sebelum dia selesai, dia membanting telapak tangannya ke dada Grant. Astaga, kekuatan serangannya begitu kuat sehingga udara yang dipindahkan bisa dirasakan sebelum telapak tangannya sendiri mengenai sasarannya. Angin menderu. Dia kuat. Ekspresi Grant meredup, karena kekuatan yang ditunjukkan Gloria sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak berani menganggapnya enteng. Melakukan tekniknya, dia menerima serangan dari Gloria secara langsung alih-alih menghindari serangan itu. Bam! Aura kekerasan bentrok selama sepersekian detik sebelum keduanya mundur. Tapi sangat cepat, mereka bertemu satu sama lain lagi. Saat pertempuran berlanjut, Grant terkejut dengan setiap pukulan yang dilakukan. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa menang melawan Gloria meskipun menggunakan lebih dari setengah kekuatan penuhnya. Pada saat yang sama, Gloria berhasil melatih kekuatan Grant. Jadi inikah kekuatan para paladin dari Sekte Void? Gloria mencibir ke dalam tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda itu di wajahnya. Pada titik ini, dia menganggap bahwa jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, dia akan dapat mengalahkan Grant sepenuhnya. Namun, sekarang bukan waktunya baginya untuk mengungkapkan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, dia mulai menyesuaikan output energinya dan harus berubah perlahan. Meskipun begitu, itu sudah cukup untuk menyetrum Wade dan 3 paladin lainnya dari Sekte Void. Mereka tahu bahwa Grant hanya berhasil menekan Gloria setelah menggunakan 80% dari kekuatan penuhnya. Dia kuat. Jika dia memasuki Comfort, dia hanya akan menjadi lebih kuat di bawah asuhan energi spiritual yang padat. Setelah mereka bertukar beberapa pukulan lagi, Gloria berpura-pura dikalahkan dan dikirim terbang. Aku tersesat. Hibah, kamu kuat. Gloria terengah-engah. Kau mampu membuatku kewalahan tanpa menggunakan kekuatan penuhmu. Tidak heran kamu dianggap sebagai paladin yang kuat di Sekte Void. Grant berada di Cloud 9 setelah dipuji oleh Gloria. Gloria, kamu sangat berbakat untuk bisa mencapai level ini di dunia biasa. Anda hanya akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya setelah memasuki Comfort. Mungkin aku bahkan harus mengandalkanmu di masa depan. Kata-kata Grant tidak sepenuhnya tulus, tetapi dia benar-benar terkejut dengan kekuatan Gloria. Dia dianggap luar biasa karena bertarung melawannya, yang telah menggunakan 70% kekuatannya. Dengan rekomendasi Tuan Kenwood, Anda pasti akan bergabung dengan Sekte Void, Lord Gloria. Wade menyanjung Gloria sebelum menoleh padanya dengan ekspresi serius. Bab 3674 menghadirkan penghancur dewa. Dia mengubah topik pembicaraan dengan singkat. Namun, jika Anda ingin mencapai posisi yang lebih tinggi, Anda harus menawarkan sesuatu yang lebih besar. Saya mengerti, Tuan Wade. Gloria mengangguk, lalu memasang tampang bermasalah. Tapi apa yang harus saya tawarkan untuk mendapatkan perhatian sekte? Bisakah Anda memberitahu saya? Mudah. Hibah disalurkan. Kepala Sekte Void berfokus pada ilmu pedang, tetapi dia tidak dapat menemukan senjata yang bagus untuk dirinya sendiri setelah bertahun-tahun. Grant benar, Sekte Void akan naik sebagai salah satu sekte terkuat jika kita memperoleh pedang yang sangat kuat. Tapi itu terlalu sulit bagi Gloria, bukan? Ya, tidak mungkin dunia biasa memiliki pedang yang begitu kuat. Kurasa kita harus mencari cara lain. Jantung Gloria berdebar. Dia mengingat God Crusher yang dia curi dari markas Levi, yang sangat berguna saat ini. Jika dia mempresentasikannya kepada anggota dewan dari Sekte Void, maka mungkin dia akan dihargai dan bisa melambung ke tingkat yang lebih tinggi. Grant berpikir bahwa permintaan yang dia sebutkan telah sangat mengganggu Gloria setelah melihat bagaimana dia terdiam. Jangan khawatir, Gloria, ketika saatnya tiba, kami pasti akan membantu Anda memikirkan cara lain. Petik 2. Terima kasih, jawab Gloria penuh terima kasih, tapi dia menyeringai dalam hati. Wade dan Paladin dari Sekte Void masih terlalu naif. Lebih tepatnya, mereka sangat meremehkan ambisi Gloria. Pada saat ini, Gloria sudah merencanakan masa depan.
Saya akan menggunakan Grand sebagai batu loncatan untuk menjangkau anggota Dewan di Sekte Void dan menjadi anggota inti. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk menetapkan posisinya di Sekte Void untuk menghindari keharusan menjawab kepada anggota biasa. Pada saat itu, dia akan dapat memanfaatkan sumber daya Sekte untuk meningkatkan kekuatannya dan menuju ke platform yang lebih besar. Akan lebih baik jika dia bisa masuk Sekte Top di Comfort karena hanya dengan begitu dia bisa menjadi orang yang paling menonjol di dunia. Mari kita bicara tentang kolaborasi kita dulu, ya. Wade menyarankan. Ya, cara menghadapi Master Tundra dan Levi adalah yang paling penting saat ini. Gloria mengangguk. Mata-mata Ordo Glorian telah menyusup ke semua sekte di seluruh dunia, terutama Ordo Gerejawi. Hal ini memungkinkan kita untuk tetap up to date dengan gerakan mereka selanjutnya. Oleh karena itu, meskipun membunuh Master Tundra dan yang lainnya akan memakan sedikit waktu, kita masih bisa membasmi faksi-faksi dalam Ordo Gerejawi dengan cepat. Itu akan sangat bagus. Wade mengangguk puas. Tapi Tuan Hansel dari Sekte Blueski adalah masalah. Membunuhnya mudah, tetapi tidak akan mudah untuk berurusan dengan Sekte Blueski, kata Grand. Betul sekali. Meskipun Sekte Void mengungguli Sekte Blueski dalam banyak aspek, kami tidak dapat menjamin bahwa sekte tersebut akan membela kami. Namun, jika kami bisa menawarkan sesuatu sebagai balasannya, kami bisa mendapatkan kepercayaan dari anggota Dewan. Sekte Blueski tidak akan lagi menjadi masalah jika kita bisa mendapatkan perhatian mereka dengan sesuatu yang berharga. Gloria tetap diam, tetapi dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang beberapa orang sekarang. Pada akhirnya, jajaran orang-orang ini masih belum cukup tinggi. Jika mereka benar-benar membunuh Hansel, mereka tidak dapat menjamin bahwa anggota Dewan dari Sekte Void akan membela mereka. Namun, jika anggota inti dari Sekte Void terlibat, arus akan berubah seketika. Menghapus Sekte Blueski tidak akan menjadi masalah ketika itu terjadi. Mari berharap God Crusher kuat dan cukup layak untuk memenangkan hati mereka. Gloria berdoa dalam hati. Aliansi pada dasarnya dibentuk dengan itu. Gloria segera mengumumkan kepada dunia bahwa Ordo Glorian akan bersekutu dengan Cetus dan Sekte Void. Dan pengumuman itu membuat dunia kacau balau begitu diumumkan. Bab 3675 membuat gerakan. Di ruang pertemuan Ordo Gerejawi, ekspresi semua orang sangat serius. Anggota inti Ordo Gerejawi bahkan tidak berani menarik napas. Ruangan itu menjadi begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar pin drop. Setelah melihat sekilas cemberut jelek Hansel, Tundra berkata, tinggalkan kami. Saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Tuan Hansel. Petik 2. Baru pada saat itulah para anggota Ordo Gereja menarik napas lega seolah-olah beban besar telah dilepaskan dari mereka. Mereka melesat keluar dari kamar. Mereka bisa mengatakan bahwa Hansel yang arogan ditekankan pada aliansi Ordo Glorian dan Cetus. Setelah mereka pergi, Tundra melepaskan auranya untuk membentuk penghalang kedap suara di sekitar ruang pertemuan. Tuan Hansel, apa pendapat Anda tentang ini? Tundra bertanya dengan hati-hati. Setelah merenung selama beberapa waktu, Hansel berkata, ini rumit. Agak memalukan untuk mengatakan ini, tetapi saya harus mengakui bahwa Sekte Void mengungguli Sekte Blueski secara keseluruhan. Jika anggota Dewan dari Sekte Void terlibat, bahkan Sekte Blueski akan menghadapi kehancuran, apalagi Ordo Gereja. Ketakutan akhirnya menemukan jalannya ke dalam pikiran Hansel. Sekte Void adalah sekte tingkat menengah di Comfort, dan itu membanjiri Sekte Blueski dalam segala hal. Menurut saya, Anda tidak perlu terlalu khawatir, Tuan Hansel, kata Jasper tiba-tiba. Bagaimana maksudmu? Hansel mengernyitkan alis. Tuan Hansel, pikirkan baik-baik. Sekte Void tidak diragukan lagi kuat, tetapi Wade adalah seseorang di bawah hierarki. Akankah Sekte Void berperang melawan kita karena orang yang tidak penting? Petik 2. Kamu benar. Mata Tundra berbinar. Baik itu dunia biasa atau Comfort, sekte hanya akan melakukan sesuatu selama ada sesuatu di dalamnya untuk mereka. Lagi bagi mereka yang berada di Comfort, yang mempraktikkan prinsip bertahan hidup yang paling cocok di dunia mereka. Bukan hal yang aneh bagi mereka untuk memusnahkan seluruh sekte untuk merebut sumber daya budidaya. Meskipun Sekte Void mengalahkan Sekte Blueski dalam segala hal, mereka harus membayar harga yang mahal jika mereka memaksa Sekte Blueski ke sudut. Wade hanyalah pion di dunia biasa, dan posisinya di Sekte Void sangat rendah. Tanpa pengembalian investasi,
Sekte Void tidak akan melalui semua upaya dan keributan untuk bawahan seperti Wade. Cukup adil, Tuan Sanadu. Hansel berhenti sejenak dan mengganti topik dengan cepat. Tapi kita tidak pernah bisa begitu yakin tentang sesuatu. Bagaimana jika mereka memiliki sesuatu yang sangat dihargai oleh Sekte Void? Saya kira Anda terlalu banyak berpikir, Tuan Hansel. Jasper tertawa. Apa yang bisa ditawarkan sekte di dunia biasa kepada anggota Dewan Sekte Void? Pedang tak tertandingi. Bukan rahasia lagi bahwa satu-satunya alasan yang menghentikan Sekte Void menjadi salah satu sekte terkuat adalah kurangnya pedang yang tiada taranya. Bagi sekte yang sebagian besar mengembangkan ilmu pedang, pedang yang kuat adalah eksistensi yang terkait erat dengan garis hidup mereka. Hahaha, kamu benar. Sepertinya aku sudah melebih-lebihkan dia. Petik 2. Namun, Hansel terdiam ketika dia melihat ekspresi muram Tundra. Mengapa? Apa yang salah? Hansel bingung. Tuan Hansel, dari yang aku tahu, orang yang mencuri God Crusher dari Levi adalah Gloria. Penghancur dewa. Ekspresi Hansel sangat serius. Jasper langsung melontarkan pertanyaan. Apakah itu pedang yang kuat? Bisa dibilang begitu. Dikatakan bahwa God Crusher memiliki tingkat kesadaran diri tertentu dan membawa kekuatan besar di dalamnya. Itu sangat kuat sehingga memberi Levi kekuatan untuk memerintah sebagai pemenang melawan banyak pasukan tingkat atas di seluruh county. Tundra mengungkapkan informasi tentang God Crusher yang dia pelajari dari Ecclesiastic Order kepada mereka. Dia juga memasukkan semua rumor yang tidak realistis tentang God Crusher dalam penjelasannya. Senjata yang ditinggalkan oleh Dewa Surgawi. Itu konyol, cibir Jasper. Hansel, bagaimanapun, menjawab dengan sungguh-sungguh, jika Levi mampu melepaskan kekuatan seperti itu melalui God Crusher, apa yang akan terjadi jika itu jatuh ke tangan pendekar pedang yang kuat? Bab 3676 mengkhianati Levi. Hati semua orang semakin putus asa. Mereka sangat jelas bahwa Hansel mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, jika Levi, orang biasa dalam sudut pandang mereka, bisa berdiri tak tertandingi hanya karena God Crusher saja, maka pendekar pedang yang kuat pasti bisa melepaskan kekuatan yang lebih kuat dengan lipatan. Secara kebetulan, yang dibutuhkan Sekte Void hanyalah satu pedang yang kuat. Jika Ordo Glorian menawarkan God Crusher sebagai imbalan atas bantuan para pejuang kuat dari Sekte Void, itu akan menjadi malapetaka. Jadi tidak mungkin untuk meminta mereka melepaskan Tuan Asov dan meminta maaf kepada kita lagi. Tundra terdengar sedikit pahit, tetapi dia juga tahu bahwa mereka khawatir bukan tanpa alasan. Meskipun dia berhubungan baik dengan mereka, momen ini sangat penting untuk kelangsungan hidup sekte tersebut. Jadi, jika itu melibatkan kesejahteraan sekte Blueski, Hansel akan memilih yang terakhir daripada mereka bahkan jika dia berhubungan baik dengan mereka. Bukan hanya tidak mungkin, tapi kita juga dalam bahaya. Hansel menghela napas. Keputusasaan tertulis di seluruh wajah anggota Sekte Blueski. Sementara itu, mereka yang berada di pangkalan juga telah menerima kabar tersebut. Dalam sekejap, kekacauan turun, dan tekanan mematikan di pundak mereka meningkat. Ordo Glorian sudah sangat kuat, dan mereka sekarang bersekutu dengan cetus. Siapa lagi yang bisa menghentikan mereka sekarang? Pikiran ini hadir di benak hampir semua orang. Selama Levi tidak ada di markas, Silas sudah mampu membuat kekacauan dan membalikkan markas, apalagi Gloria yang kuat. Dengan tambahan prajurit kuat yang telah kembali bersama Wade, pasukan gabungan menjadi tak tertandingi. Jangan lupa bahwa Ordo Gerejawi juga tidak berhubungan baik dengan kita. Mereka hanya menjanjikan layanan mereka kepada bos sebagai tindakan bijaksana. Sekarang Master Tundra telah kembali dengan para pejuang dari Kenfort, dia tidak perlu bergantung pada orang lain lagi. Bahkan, dia mungkin berbalik dan membalas dendam terhadap kita. Dengan 3 kekuatan musuh yang kuat datang pada kita, bahkan bos tidak akan memiliki kesempatan. Petik 2. Ketakutan dan kekhawatiran mulai memenuhi pikiran mereka dengan cepat. Ketidakhadiran Levi yang berkepanjangan dari pangkalan hanya memperburuk situasi. Beberapa, tentu saja, telah menanyakannya, tetapi Phoenix dan yang lainnya menghindari menjawab pertanyaan mereka secara langsung. Tidak ada jawaban pasti atas pertanyaan mereka sampai sekarang, yang semakin meningkatkan rasa tidak aman personel di pangkalan. Sebenarnya, Levi sedang sibuk. Batch demi batch, Levi telah mengirim Bruno dan yang lainnya ke garis lay super spiritual di Elterton untuk bermetamorfosis.
Dia bahkan melatih mereka secara pribadi dalam upaya untuk meningkatkan pasukan yang perkasa. Namun, tidak ada yang tahu tentang ini, termasuk Forlevia dan Zoe. Pada saat ini, lonceng alarm juga berdering di kepala Floyd. Dia telah melahap energi spiritual dan kekuatan musuh, meningkatkan tingkat kultivasinya. Namun, dia paling khawatir tentang Gloria, karena dia menerima berita bahwa Ordo Gloria bekerja sama dengan Cetus untuk melenyapkan Ordo Gerejawi, yang secara signifikan akan mengancam kehidupan Gloria. Oleh karena itu, dia menghubungi Gloria dengan segala cara yang mungkin, tetapi dia tidak menerima tanggapan darinya. Apakah dia bersembunyi di tempat lain? Betul sekali, dia harusnya. Wade dan yang lainnya sangat kuat, dan mereka dapat menemukan lokasinya dengan peralatan mereka. Pada pemikiran ini, dia mengirim beberapa pesan lagi ke Gloria, "Jangan khawatir, Gloria. Aku cukup kuat sekarang. Jika Ordo Glorian berperang dengan Ordo Gerejawi, aku akan berada di sisimu tanpa keraguan. Selama aku ada, tidak ada yang bisa menyakitimu." Setelah mengirim pesan kepadanya, Floyd terus melahap energi spiritual di sekitarnya. Dia harus menjadi lebih kuat. Sementara itu, di altar Ordo Glorian di Core Speed, pesan Floyd, dengan cara tertentu, mengingatkan Gloria tentang sesuatu. Dia berpikir bahwa dia tidak akan berguna lagi untuk Floyd setelah dia mengungkapkan identitasnya kepada dunia. Apa gunanya aku untuknya jika aku tidak memanipulasinya untuk menikam Levi dari belakang? Gloria menyeringai, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Bab 3677 Pil Gloria menjalani setiap rencana yang masuk akal dengan pertimbangan yang cermat. Dia menganggap bahwa tindakan ekstrim harus diambil agar Floyd melakukan tindakan berbahaya karena dia adalah murid Levi yang paling terpercaya. Dia telah mencurahkan banyak upaya untuk menabur perselisihan di antara mereka, atau dia tidak akan memberitahunya bahwa dia telah bergerak melawan Bruno. Jika bukan karena campur tangan Forlevia, Phoenix dan yang lainnya juga akan menderita luka parah. Semua ini menunjukkan bahwa pekerjaan sebelumnya yang dia lakukan untuk membuat irisan di antara mereka mulai membuahkan hasil. Namun, dengan mereka hanya bawahan Levi, itu tidak terlalu membebani Floyd secara psikologis ketika dia menyerang mereka. Sepertinya aku harus memanfaatkan perasaan Floyd untukku sekarang. Mungkin menuduh Levi melukaiku akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Gloria mulai berpikir hati-hati untuk memastikan rencananya sempurna. Tapi Floyd tidak cukup kuat. Gloria bingung. Bagaimana dia akan menemukan garis lay super spiritual untuk Floyd ketika sudah tidak cukup untuknya? Tuan Gloria, saya punya cara yang mungkin berhasil. Bone Grandmaster sangat ingin menebus dirinya sendiri setelah gagal menemukan garis lay super spiritual. Oh, berbicara, ketertarikan Gloria terusik. Bone Grandmaster menjawab, "Saya telah melihat ilmu hitam khusus ini dalam manual kuno yang saya baca ini. Itu disebut mantra iblis. Dengan menggunakan pil yang dibuat dengan bahan-bahan tertentu dan dengan tambahan teknik tertentu, seseorang bisa mengeluarkan iblis batiniah dalam satu orang. Setan batin akan sangat meningkatkan kekuatan orang tersebut dan mengubah perilakunya sepenuhnya. Ketika waktunya tepat, Castor dapat dengan mudah membuat target melakukan berbagai tindakan tak terduga dengan menggunakan mantra." Oh, ada yang seperti itu. Gloria langsung terpukau dengan kebahagiaan dan kegembiraan, karena itu sepenuhnya dibuat untuk Floyd. Tapi butuh waktu untuk membuat pil itu. Waktu adalah kemewahan sekarang. Tuan Gloria, saya membuat pil ini sejak lama. 3 digunakan untuk eksperimen, dan ada 1 yang tersisa. Dengan mengatakan itu, Bone Grandmaster mengeluarkan botol dari sakunya, memutarnya hingga terbuka, dan mengeluarkan pil ungu. Gloria mengambil botol itu dan memuji, "Bagus. Bone Grandmaster, Anda telah melakukannya dengan baik untuk Ordo Glorian. Dengan semuanya beres, sudah waktunya untuk menyelesaikan teka-teki." Setelah mengambil keputusan, Gloria segera menghubungi Floyd untuk mengatur pertemuan. Setelah menerima pesannya, Floyd sangat gembira. Dia segera berangkat untuk melihat Gloria dengan kecepatan sangat tinggi. "Gloria, kamu akhirnya mau bertemu denganku." Floyd sangat senang sehingga dia hampir menangis. Di sisi lain, perasaan memberontak menghantam Gloria seperti gelombang pasang, tapi dia tidak menunjukkan sedikitpun rasa jijik di wajahnya. Sebaliknya, dia menjawab dengan lembut, "Waktu putus asa membutuhkan tindakan putus asa. Saya tidak punya pilihan selain memutuskan kontak dengan dunia. Aku bisa mengerti. Bagaimanapun juga,
aliansi antara Cetus dan Glorian Order terlalu kuat. Saat dia berbicara, Floyd mendekati Gloria dan mencoba memeluknya. Dia sangat merindukannya. Gloria dengan cepat mundur beberapa langkah. Floyd, sekarang bukan waktunya untuk asmara. Sumber saya mengatakan Cetus dan Ordo Glorian akan bergerak melawan Ordo Gereja dalam waktu singkat. Bagaimana Anda akan melindungi saya dengan kekuatan Anda sekarang? Dengarkan aku, kita bisa benar-benar bersama setelah kita melewati krisis ini. Gloria memasang ekspresi cemas saat dia berbicara. Seketika, Floyd diliputi rasa bersalah. Dia pikir dia terlalu tidak sabar. Lalu kamu di sini hari ini untuk? Floyd bertanya dengan bingung. Gloria menjawab dengan misterius, saya mempelajari mantra dari manual kuno di Ordo Gerejawi di mana kekuatan seseorang akan sangat meningkat dengan bantuan pil. Saya sudah mengujinya sendiri, jadi tidak apa-apa. Aku hanya ingin berbagi ini denganmu. Gloria melanjutkan untuk melepaskan auranya setelah itu. Gloria, kau sangat baik padaku. Floyd sangat senang sehingga dia hampir menangis. Bab 3678 Tuan Hansel telah tiba. Floyd tidak meragukan kata-kata Gloria sedikitpun. Aura Gloria jauh lebih kuat dari terakhir kali aku bertemu dengannya. Dia pasti menggunakan teknik rahasia. Kalau tidak, dia tidak bisa berkembang secepat itu. Gloria menatapnya dengan memikat dan berkata, kamu adalah laki-lakiku. Siapa lagi yang akan baik padamu jika bukan aku? Floyd berada di Cloud 9 ketika dia mendengar itu. Ambil pil ini dan cepat salurkan teknik yang telah aku ajarkan padamu. Pada awalnya, Anda akan merasakan sakit yang menyiksa. Namun, Anda harus bertahan dan terus berjalan. Kalau tidak, semua upaya Anda sebelumnya akan sia-sia. Dengan itu, Gloria memberinya Pill of Evil. Floyd tanpa ragu menelan Pill of Evil. Setelah itu, dia berkultivasi dengan menggunakan teknik yang diajarkan Gloria padanya. Pada awalnya, Floyd tidak merasakan sesuatu yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, dia mulai merasakan pembuluh darahnya membengkak dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, dia ingat apa yang dikatakan Gloria kepadanya, jadi dia terus berkultivasi. Beberapa saat kemudian, Floyd diambang kehilangan dirinya sendiri. Namun, Floyd sama sekali tidak menyadarinya. Dia bisa merasakan aura kuat yang beredar di dalam tubuhnya, jadi dia hanya mengira teknik rahasianya berhasil. Sementara itu, Gloria menyadarinya saat melihat ujung mata Floyd semakin gelap. Terus berkultivasi, oke, setelah selesai, Anda akan dapat melayani saya. Seringai sinis muncul di wajah Gloria. Sementara itu, Tundra dan Hansel memutuskan untuk bekerja sama dengan Levi untuk mengalahkan Ordo Glorian dan Cetus. Lagi pula, perseteruan antara Levi dan Ordo Gerejawi tidak terlalu serius. Mereka selalu bisa menyelesaikan perbedaan mereka setelah berurusan dengan Ordo Glorian dan Cetus, yang menjadi perhatian terbesar mereka saat itu. Dengan Levi di sisi mereka, mereka memiliki peluang lebih baik untuk memenangkan pertempuran. Mereka ingin sepenuhnya membasmi Cetus, Silas, dan yang lainnya untuk selamanya. Setelah mereka mencapai kesepakatan, Tundra, Hansel, dan yang lainnya pergi ke markas Levi untuk mencari Levi. Ketika mereka tiba di luar pangkalan, Phoenix dan yang lainnya, yang sedang berpatroli, melihat mereka. Apakah kalian tidak akan menyambut Tuan Hansel dari Sekte Blueski? Suara gemuruh Tundra terdengar saat dia menggunakan energinya untuk memperkuat volumenya. Itu sangat keras sehingga bisa memecahkan gendang telinga seseorang. Phoenix dan yang lainnya mengerutkan kening. Meskipun dia tidak senang dengan sikap angkuh Tundra, dia tahu itu bisa dibenarkan. Karenanya, dia dengan cepat melaporkan kedatangan mereka ke Zoe dan Forlevia. Dengan keberadaan Levi yang tidak diketahui, Zoe adalah orang yang bertanggung jawab di pangkalan. Selain itu, Forlevia adalah orang dengan kekuatan tempur tertinggi di pangkalan setelah Levi. Faktanya, bahkan sebelum mereka menerima laporan dari Phoenix, Forlevia, Zoe, dan anggota inti lainnya dari pangkalan sudah bergegas keluar untuk menemui para pengunjung. Dengan penjaga di sekelilingnya, Zoe tiba di depan Tundra. Bolehkah saya tahu apa yang bisa kami lakukan untuk Anda? Zoe bertanya dengan suara serius. Ekspresi di wajah anggota pangkalan itu muram, dan suasananya tegang. Tundra melirik kerumunan dan tidak melihat tanda-tanda Levi. Meskipun orang-orang ini lebih kuat dari kultivator biasa, mereka masih belum memenuhi syarat untuk berbicara dengan kami. Di mana Levi Garrison?
Tak satu pun dari kalian yang cukup layak untuk berbicara dengan Tuan Hansel secara langsung, kata Thundera dengan arogan. Hansel kemudian menyapu pandangan melalui kerumunan dan mendengus menghina. Melihat betapa lemahnya kalian, aku menyesali keputusanku untuk datang ke sini untuk membahas aliansi. Dengan kemampuan mereka hanya akan menjadi umpan meriam, Jasper menimpali. Phoenix dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka dengan marah karena mereka bisa merasakan pihak lawan menatap mereka. Forlevia juga mengerutkan kening karena marah, tapi dia berhasil menekan emosinya. Tentu saja, Zoe kesal. Namun, dia bereaksi berbeda karena dia mendengar Hansel mengatakan bahwa mereka ada di sana untuk mendiskusikan pembentukan aliansi. Tenang, semuanya. Mari kita dengarkan mereka, kata Zoe. Setelah menenangkan semua orang, dia berbalik ke arah Hansel dan berkata, kamu pasti Tuan Hansel dari Sekte Brueski. Karena Anda di sini untuk berbicara tentang bersekutu, tidakkah Anda pikir Anda harus menunjukkan kepada kami kesopanan dasar? Petik 2. Bab 3679 Penolakan. Kesopanan. Hansel tertawa seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Apakah kamu pantas mendapatkannya? Ekspresi Zoe langsung berubah. Pada saat itu, dia hampir berselisih dengan mereka. Namun, Levi tidak berada di pangkalan sekarang, dan orang-orang ini adalah makhluk perkasa dari Kenfort. Jika kita melawan mereka, semua orang di sini akan mati. Selain itu, Ordo Glorian dan Cetus memperhatikan kita. Sebenarnya lebih baik jika kita bisa terhubung dengan Master Thundera dan yang lainnya. Lagi pula, kami khawatir Master Thundera akan menargetkan markas kami sebelum ini. Orang-orang ini terlalu sombong. Mereka sangat sombong. Jika guru ada di sini, mereka tidak akan berani bertindak seperti ini. Tetap saja, mengingat keadaan kita, lebih baik jika kita bisa bekerja sama dengan mereka. Semua orang di pangkalan itu kesal, tetapi mereka terpaksa menghadapi kenyataan pahit. Terlepas dari itu, akan sulit untuk bekerja sama dengan orang-orang yang hidungnya melayang sepanjang waktu. Kenapa tidak? Sementara semua orang dalam dilema, suara yang dalam terdengar dari jauh. Bos kembali. Tuan akhirnya kembali. Mari kita lihat apakah orang-orang ini masih berani bertindak angkuh. Seketika, suasana hati semua orang terangkat. Tak lama kemudian, Levi muncul. Sedikit tegang, Hansel dan yang lainnya menilai dia. Namun, mereka segera mendapatkan kembali arogansi mereka karena mereka menyadari bahwa Levi tidak lebih kuat dari yang lain. Oleh karena itu, mereka masih berpikir dia tidak layak berbicara langsung dengan Paladin Kenfort. Apakah kamu Levi Garnison? Hansel bertanya dengan nada mengejek. Levi mengangguk dan bertanya, apakah kalian di sini untuk berbicara tentang membentuk aliansi? Saya rasa begitu. Hansel kemudian menambahkan dengan acuh tak acuh, sebenarnya, kami di sini untuk menawarkan banyak dari kalian kesempatan untuk hidup. Oh, bagaimana maksudmu? Levi bertindak seolah-olah dia bingung. Dengan suara yang dalam, Hansel berkata, Cetus dan para pejuang Sekte Void telah bergabung dengan Ordo Glorian. Kalian tidak akan memiliki kesempatan jika kalian bertarung sendirian. Di sisi lain, jika Anda bergabung dengan saya, Cetus dan yang lainnya akan waspada menyerang Anda. Yang terpenting, ini adalah kesempatan yang tak ternilai bagimu. Bagaimana apanya? Levi bertanya dengan rasa ingin tahu. Hansel tersenyum dan menjawab, setelah semuanya beres, aku akan membiarkanmu datang ke Kenfort dan bergabung dengan Sekte Brueski. Pada saat itu, Anda akan dapat menikmati hidup sepenuhnya. Hansel sombong, dan dia berbicara kepada mereka seolah-olah dia lebih unggul dari mereka semua. Kedengarannya menggoda, kita tidak hanya akan aman, tapi kita juga bisa memasuki Kenfort. Levi berseru dengan semangat. Mendengar itu, Hansel sangat gembira. Bernegosiasi dengannya lebih mudah dari yang saya kira. Oleh karena itu, saya menolak untuk membentuk aliansi dengan Anda. Levi tiba-tiba mengubah pendiriannya. Hah, Hansel tercengang. Levi sepertinya sangat tertarik dengan istilahku barusan. Jasper, Thundera, dan yang lainnya juga bingung. Thundera tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah kamu bercanda, Levi? Sebagai tanggapan, Levi menjawab, apakah kita bahkan saling mengenal dengan baik? Saya tidak akan pernah bercanda dengan orang-orang yang bukan teman saya. Apa-apaan ini? Thundera hampir mengutuk keras. Orang ini membuat darahku mendidih. Ekspresi Hansel menjadi gelap juga. Levi,
Tahukah kamu bahwa kamu baru saja menolak kesempatan seumur hidup? Oh, apakah itu kesempatan seumur hidup? Levi terkekeh dingin dan melanjutkan, dengan membentuk aliansi, kamu hanya ingin kami menjadi umpan meriammu. Apakah saya benar? Yeye kamu, bibir Hansel berkedut. Dia malu karena Levi baru saja mengeksposnya di depan semua orang. Kau akan menyesali ini. Hansel melambai dan berbalik ke arah yang lain sebelum memerintahkan, ayo pergi. Levi mencibir ketika dia melihat Hansel dan sejenisnya pergi. Bab 3680 melawan Levi. Setelah keheningan yang lama, Phoenix adalah orang pertama yang bertanya, Bos, apakah kita benar-benar tidak akan membentuk aliansi dengan mereka? Mendengar itu, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Levi. Penolakan kami untuk bekerja sama berarti kami akan melawan Master Tundra dan para pejuang Sekte Blueski. Dengan kata lain, kita akan menjadi musuh Ordo Gereja. Apakah mereka terlihat tulus dalam membentuk aliansi dengan kita? Levi membalas. Phoenix mendapati dirinya kehilangan kata-kata. Memang, Hansel jelas tidak menghormati mereka. Jangan khawatir, semuanya. Aku punya rencana. Levi menenangkan orang banyak. Levi tidak ceroboh. Hanya saja dia tahu apa yang sedang dilakukan Hansel dan yang lainnya. Karena itu, dia tahu bagaimana menghadapi mereka. Pada saat yang sama, Tundra dan yang lainnya kesal karena mereka baru saja ditolak. Mereka tidak menyangka Levi akan menolaknya secara belak-belakan. Levi, bintang B asteris itu. Dia sangat tidak tahu berterima kasih. Hansel marah. Tenang, Tuan Hansel, mendesak Jasper. Karena Levi sangat ingin mati, kita harus membiarkannya begitu saja. Tuan Hansel, Tuan Sanadu, apa pendapat kalian tentang kemampuan Levi? Apakah dia sekuat itu? Apakah dia menggertak ketika dia menolak tawaran kami atau dia hanya percaya diri? Tundra bertanya dengan sungguh-sungguh. Jasper menunjuk Paladin Sekte Blueski dan menjawab, menurutku Levi hanya sekuat mereka. Dia mungkin kuat di dunia biasa. Namun, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saya dan Tuan Hansel. Petik 2. Tundra menghela napas lega. Selama Levi masih di level itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Thunder. Setelah beberapa pemikiran, Hansel berkata, karena Levi sangat tidak tahu berterima kasih, kita harus mencari orang lain untuk bersekutu untuk menyerang Levi. Adapun Ordo Glorian, saya yakin Cetus dan yang lainnya akan pergi. Itu hanya masalah waktu. Setelah itu, kami akan menyelesaikan skor dengan Ordo Glorian. Petik 2. Ya, Tuan Hansel, Tundra setuju. Setelah beberapa diskusi, mereka memutuskan untuk meminta Ordo Glorian untuk membebaskan para sandera terlebih dahulu. Kemudian, mereka akan bergabung dengan Ordo Glorian untuk melawan Levi. Saya akan pergi ke sana secara pribadi. Dengan begitu, itu akan tampak lebih tulus, saran Tundra dengan cara membesarkan diri. Hansel dan yang lainnya setuju, dan mereka akan tetap berada di Ordo Gerejawi untuk menunggu kabar baiknya. Dengan itu, Tundra tiba di Core Speed sendirian. Gloria terkejut ketika dia diberitahu bahwa Tundra telah datang untuk menemuinya. Menurut laporan, sepertinya Master Tundra ada di sini untuk membentuk aliansi denganku. Biarkan dia masuk, Gloria menginstruksikan. Setelah mengatakan itu, Gloria memakai topengnya. Karena dia adalah pemimpin Ordo Gerejawi, saya tidak boleh mengungkapkan identitas saya terlebih dahulu. Jika dia mengetahui bahwa aku adalah mata-mata Ordo Gerejawi, dia pasti akan membatalkan negosiasi. Saat Tundra melangkah ke aula, matanya tertuju pada Gloria. Apa yang Anda inginkan, Tuan Tundra? Gloria bertanya dengan suara yang dalam. Dengan nada yang baik, Tundra berkata, Tuan Gloria, tolong lepaskan Tuan Asof dan 10 paladin teratas. Setelah itu, kita akan bekerja sama untuk melawan Levi bersama. Apakah itu terdengar bagus? Aku tidak masalah jika bekerja sama denganmu untuk melawan Levi. Namun, saya hanya akan membebaskan para sandera setelah kita berhasil membunuhnya. Gloria tersenyum. Tentu, Tundra menjawab dengan ekspresi serius. Itu adalah percakapan yang menyenangkan, dan mereka mencapai konsensus dengan cukup cepat. Ekspresi Gloria berubah muram setelah dia melihat Tundra pergi. Mempertimbangkan apa yang telah saya lakukan pada Master Asof dan 10 paladin teratas, Master Tundra pasti akan mengejar saya setelah saya melepaskan mereka. Membentuk aliansi dengan saya,
Aku yakin dia hanya memanfaatkanku. Tuan Tundra, saya tahu persis apa yang Anda lakukan, gumam Gloria puas. Bersambung.